Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurlaili Khotimah, Sarjana Pendidikan Islam, Guru SMA Negeri 1 Karanganyar, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru di sekolah harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi positif, perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru harus memiliki sifat disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka dibutuhkan adanya motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang harus ditinggalkan oleh seorang guru adalah hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 3. Posisi kontrol seorang guru. Seorang guru bisa menjadi 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Memantau, dan 5. Manajer. Posisi kontrol seorang guru. 1. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya yang mendukung murid agar dapat mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. 2. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. 1. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. 2. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan keyakinan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dalam 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh, atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan harus dijalankan oleh bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi. Pada bagian awal tentang materi budaya positif saat memahami dengan baik materinya, dimulai dari materi tentang perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, dan pemenuhan kebutuhan dasar. 5 posisi kontrol. Materi ini dapat saya cerna dan mudah untuk dimengerti. Tetapi pada materi tentang segitiga restitusi, sepertinya saya membutuhkan penyegaran dan otak yang jernih untuk memahami seluruh isi materi ini. Dibutuhkan kerja keras dan membaca berulang-ulang sampai materi ini jelas dan saya kuasai.
Saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik terhadap kelangsungan pribadi siswa. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, bersifat menghukum, mematikan kreativitas. Saya sudah memahami pemberian hukuman kepada anak kurang tepat, tetapi pendisiplin kepada anak melalui pendekatan yang baik akan menghasilkan anak-anak yang mampu memahami dirinya dan dapat meningkatkan motivasi dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah yaitu sebelum pembelajaran dimulai, saya selalu membaca ulang kesepakatan kelas yang sudah saya buat saat awal semester bersama peserta didik, kemudian mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga dampaknya dapat memberikan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Perasaan saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi saya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Dari situ perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menimbulkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah dong, namun saya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, memangku kepentingan dan orang tua sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.